Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Anita Rahayu. Apa kabar teman-teman? Apa kabar Tapan? Apa kabar Gaida? Apa kabar Tala? Apa kabar Jara? Apa kabar Reza? Dan apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya teman-teman, patuhi protokol kesehatan juga. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, dengan materi pokok yaitu sifat-sifat benda gas, cair, dan padat. Namun sebelum belajar, Ibu punya gambar. Nanti kalian tebak gambar apakah ini. Nah, kemudian nanti kalian bikin kalimat gambarnya, gambar apa kalimatnya. Nah, coba lihat. Gambar apa ini? Ya, betul. Ini adalah gambar paus dan uang. Nah, pausnya kebalik ya teman-teman. Jadi, gambar apakah ini? Iya, betul. Ini adalah uang suap. Jadinya kalimatnya betul sekali. Oke, ada satu lagi gambar ya. Nih, gambar apa ini teman-teman? Iya, ada ombak sama apa? Sama apa? Iya, sama benang ya. Iya, benang, betul. Ada ombak sama benang. Tapi di situnya ada huruf T sama B-nya disilang. Berarti kalimatnya jadi kalimat apa ya teman-teman ya? Iya. Oh iya, betul. Kalimatnya jadi kalimat kalimat apa? Iya, kalimatnya ombak tenang. Betul sekali. Wah, good job, keren. Nah, selanjutnya apa sih kaitannya dengan gambar-gambar itu, Bu? Nah, itu gambar yang kita akan bahas. Tadi ada ombak. Ya, jawabannya. Terus ada uang. Nah, uang itu termasuk benda apa ya, teman-teman? Ya, betul sekali, benda padat. Kalau ombak termasuk benda apa, teman-teman? Ya, betul sekali. Termasuk benda cair. Namun, sebelum kita membahas tentang benda cair, gas, padat, nah, Ibu akan menjelaskan tentang surat Al-An'am ayat 9. Nah, sebelum kita belajar IPA, kita akan bahas dulu ayat tentang yang berhubungan dengan benda cair, padat, gas, ya. Nah, yaitu yang terkandung dalam surat Al-An'am ayat 99 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang hijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurangi tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun 5 yang serupa dan tidak serupa. Nah, dalam ayat itu dijelaskan bahwa Allah telah menurunkan hujan sebagai penyubur tanaman kita yang ada di bumi. Nah, air hujan termasuk benda apa, teman-teman? Ya, betul, benda cair. Di ayat tersebut juga disebutkan ada zaitun, kurma. Nah, itu zaitun dan kurma itu buah-buahan yang bersifat benda apa? Ya, betul, benda padat. Nah, itu sangat berhubungan sekali ya teman-teman ya. Yaitu ada benda cair, ada benda padat. Mereka saling berhubungan
yaitu air membantu pertumbuhan buah zaitun, buah kurma ya. Nah, ibu punya benda. Ini ada pulpen dan ini ada gelas. Coba kalian perhatikan, ini termasuk benda apa teman-teman? Iya, betul sekali. Ini adalah benda padat. Kenapa bisa disebut benda padat? Karena memiliki volume dan bentuk yang tidak dapat berubah-ubah. Coba perhatikan. Tadinya kan pulpen ini ibu pegang, bentuknya seperti ini, panjang ya. Coba saya pindahkan ke gelas. Apa yang terjadi? Apakah ada perubahan dalam bentuk pulpen ini jika dipindahkan ke dalam gelas? Tidak ya teman-teman, tidak ada perubahan. Ini bentuk pulpennya masih tetap sama seperti ketika ibu pegang ya. Nah, ini merupakan ciri benda padat, yaitu tidak berubah volumenya dan tidak berubah bentuknya ketika dipindahkan ataupun diambil lagi ya, kecuali potong atau diserut. Misalkan saya punya juga kertas nih, kertas ini juga termasuk benda padat. Tadinya kertas ini berbentuk panjang seperti ini, maka jika saya sobek, maka nih bentuknya berubah ya. Jadi bentuk benda padat ini berubah jika ada sentuhan tertentu ya. Nah, kemudian ibu juga punya gelas. Gelas ini ibu isi air ya. Pakai botol aja. Nah, biar kelihatan, ibu punya botol yang isinya air. Nah, ini air termasuk benda apa teman-teman? Ya, betul sekali. Ini benda cair. Benda cair. Nah, benda cair ini memiliki sifat bentuknya dan volumenya sesuai dengan wadahnya. Coba kita air ini buktikan ya, buktikan sifatnya. Apakah benda ini sesuai wadahnya atau tidak? Nah, saya pindahkan ke dalam gelas ini. Nah, wah, gimana teman-teman? Kelihatan? Nah, maka bentuk airnya pun sama seperti gelasnya ya. Jadi sifat benda cair ini bentuknya menyerupai wadahnya, berubah-ubah sesuai wadahnya. Kalau di botol airnya berarti bentuknya seperti, kalau di gelas berarti. Nah, jadi kalau di botol benda cair akan menyerupai botol. Kalau di gelas maka akan menyerupai gelasnya. Jadi bentuknya seperti wadahnya. Oke, saya juga punya balon. Nah, balon ini jika kita tiup, maka akan terjadi apa teman-teman? Coba saya tiup ya. Terjadi apa teman-teman? Nah, mengembang ya. Kenapa bisa mengembang? Karena kita masukkan gas ya ke dalam balon ini, jadi mengembang. Nah, maka jika kita keluarkan lagi, wah, kempes lagi kan. Jadi menunjukkan sifat benda gas ini memiliki bentuk yang tidak tetap, tapi mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Jadi tadi saya masukin udara dari mulut saya ke balon ini, maka udaranya pun memasuki seluruh ruangan dalam balon tersebut. Oke, ibu punya, kita akan menunjukkan lagi kegiatan yang berhubungan dengan benda gas. Nah, ini ibu sudah menyiapkan botol, balon, kemudian baking soda,
Nah, kemudian air. Kita masukkan air dulu ke dalam botol. Setengahnya dari botolnya ya teman-teman. Jangan terlalu banyak. Nah, setengahnya ya, minimal segini. Oke. Sekarang jika kalian punya corong di rumah, bisa menggunakan corong. Nih, saya tempelkan ke sini biar mudah masukkan baking sodanya ke dalam balon. Saya buka dulu tutupnya. Nah, kita masukkan dulu baking sodanya ke balon, setengah dari balonnya ya. Turun, kita turunkan, masukkan. Nah, sudah setengah aja ya teman, jangan banyak-banyak. Setelah itu kita tempelkan ke dalam mulut botolnya. Lihat mulut botol, kita jatuhkan, kemudian kita kocok-kocok sampai mengembang. Tadinya lepek kan, jadi dingin banget ya. Udah agak mengembang, udah sedikit lagi. Goyang-goyang, kocok-kocok terus. No, pengembangan ya teman-teman ya, berdiri sendiri, tadinya lepek ya. Nah, jadi berdiri sendiri. Kenapa ini bisa seperti ini? Karena baking soda ini bisa mengembangkan balon. Mengandung apa ya teman-teman? Coba kalian teliti ya, teliti kenapa bisa mengembang seperti ini, apa penyebabnya, dan apa yang terjadi jika balon ini dilepas dari tutup balon ini ya. Nah, pengamatan kalian tentang balon ini yaitu tentang apa yang terjadi jika balon dimasukkan ke dalam tutup botol ini terus dikocok-kocok, apa yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi jika balon ini dilepas ya. Nah, apa yang terjadi menyebabkan balon ini bisa mengembang setelah dikocok-kocok. Nah, laporan kalian nanti kalian isi di lembar pengamatan ya teman-teman ya. Nah, nanti diisi di lembar pengamatan ya. Jangan lupa kalian juga praktekkan cara pembuatan balon mengembang tanpa ditiup. Nah, oke, kita tutup dengan kita bernyanyi dulu supaya kita ingat sifat-sifat bendanya apa. Saya cek dulu ya, ikutin ibu ya nyanyinya ya. Oke, dengerin ya. Kita pakai nada balonku, tapi liriknya dirubah ya. Oke, ikutin 1, 2, 3. Wujud benda ada 3, benda gas, padat, cair. Benda padat tidak berubah, benda cair berubah. Benda gas mengikuti ruang, benda-benda ada 3. Nah, jadi benda padat yaitu benda yang tidak berubah walaupun berpindah. Kemudian benda cair yaitu yang bendanya berubah ya kalau dipindah-pindahkan. Kemudian kalau benda gas yaitu yang memenuhi ruangnya. Tuh. Nah, jangan lupa dibikin peta konsep juga ya. Pembelajaran hari ini kita sudah dapat apa aja ya. Terus apa yang kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, misalkan
Membuat sirup, menuang air, itu termasuk kegiatan yang berhubungan dengan sifat-sifat benda ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan praktek IPA, yaitu membuat
balon mengembang tanpa ditiup. Pertama, isi botol dengan setengah air. Lalu, ambil balon dan corong, lalu masukkan balonnya ke corong. Masukkan setengah baking soda ke dalam balon. Setelah itu, masukkan balon ke dalam botol, tetapi jangan sampai baking sodanya masuk terlebih dahulu. Setelah itu seperti ini. Dan masukkan baking sodanya. Lalu langsung kocok. Dan kalau sudah mengembang akan jadi seperti ini. Jika didiamkan terus-menerus akan tambah mengembang karena baking soda mengandung karbon dioksida yang bisa membuat benda mengembang seperti balon. Jika balonnya dilepas, gasnya juga akan keluar. Terima kasih telah menonton presentasi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.